Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Ratnasari, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang obligasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Linda Lidiansa, NPM 2018-02031, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Selanjutnya ada Alma Agustin Hermana, NPM 2018-02038, sebagai pemateri pertama. Neng Dewi Susanti, NPM 2018-02021, sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Mila Asri Siami, NPM 2018-02040, sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Anis Hoirunisa, NPM 2018-02024, sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian obligasi. Dalam Keputusan RI nomor 775 KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten atau badan pelaksana pasar modal. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Selanjutnya, kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain, untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer, dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya, untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya, obligasi-obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Kode ini dimulai untuk obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April tahun 2000 dengan kode BABP 01XXBFTW. BABP yang berarti Bank BP1, 01 yang berarti obligasi yang pertama di BNS, XX berarti kode tidak digunakan, B berarti tipe sekuritas adalah bond, F berarti tipe adalah suku bunga tetap, dan TW berarti kode dari stimulus. Selanjutnya, macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang ini disebut dengan surat utang negara atau SUN, atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan. Tetapi hanya bedanya penerbitnya adalah pemerintah, bukan perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Yang kedua, ORI atau obligasi retail Indonesia merupakan obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kembali kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual, yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Yang ketiga, municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, membangun rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Yang terakhir, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indentur, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Selanjutnya ada pasar obligasi. Nah, obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Nah, di Indonesia, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Yang teman-teman lihat, ada data pasar obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, dan 2005. Nah, yang pertama ada obligasi perusahaan. Jumlah tercatat termasuk obligasi baru pada tahun dari 2003 sampai 2005 mengalami peningkatan. Nah, pada tambahan obligasi baru, obligasi perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2005 hampir sebesar 50%. Nah, selanjutnya pada perdagangan, obligasi perusahaan mengalami peningkatan, obligasi pemerintahan mengalami peningkatan pada tahun 2004, mengalami penurunan pada tahun 2005. Selanjutnya ada rata harian pada obligasi perusahaan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kapitalisasi pasar. Pada obligasi perusahaan dari tahun 2003 sampai 2005 mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya yang terakhir ada pada obligasi pemerintah dari tahun 2003 sampai 2005 mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya nilai obligasi, yaitu yang pertama ada nilai maturity obligasi atau maturity value, disebut juga nilai jatuh tempo, yaitu nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nah, nilai jatuh tempo biasanya sudah tentu dari perusahaan perannya, misalnya 1.000 US dollar yaitu 1 juta. Yang kedua, nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Nah, selanjutnya nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental atau juga nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya ini tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Nah, selanjutnya ada rumus nilai intrinsik obligasi. Ada 3 rumus. Yang pertama pada saat tertentu, yang kedua ada rumus untuk nilai kupon yang konstan, yang terakhir yaitu untuk yang tidak membayar kupon. Seperti yang teman-teman lihat, terdapat 3 rumus nilai intrinsik obligasi. Nah, untuk keterangan dari rumus tersebut ada NO, yaitu nilai intrinsik dari obligasi. Selanjutnya ada I, yaitu suku bunga diskonto atau diskon rate yang digunakan. Ada kata nilai kupon ke T, dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. Selanjutnya ada NJTN, dan untuk NJTN yaitu nilai jatuh tempo obligasi. Selanjutnya ada K, yaitu nilai kupon tetap, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. Selanjutnya, likuiditas obligasi atau sering disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi yang menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor saat mau menjual dengan penawaran terendah dealer mau membeli. Lalu, obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Nah, berikut dilampirkan tabel sebagian transaksi obligasi di BES atau Bursa Efek Surabaya. Nah, dari tabel tersebut, beberapa obligasi tidak diperdagangkan selama 1 minggu terakhir, tetapi semua obligasi diperdagangkan selama 4 minggu terakhir. Misalnya, obligasi dengan kode TLK M01XX-BFTW yang diterbitkan oleh perusahaan Telkom dengan bunga tetap sebesar 17% setahun dan jatuh tempo 16 Juli 2007. Selama 1 minggu terakhir diperdagangkan sebesar 11 miliar. Selanjutnya, hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur hasil dari suatu obligasi. Ada 3 cara, di antaranya yang pertama current yield, kedua yield to maturity, dan ketiga yield to call. Yang pertama, hasil sekarang atau current yield. Ini diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi pada saat ini. Lalu yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity merupakan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Lalu yang ketiga, hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call ini mirip dengan yield to maturity, dengan perbedaan waktu dari obligasinya saja. Kalau YTM atau yield to maturity, itu waktu obligasinya dari sekarang sampai jatuh tempo, jadi ditentukan. Nah, sedangkan YTC atau yield to call, waktu obligasinya ini itu dari sekarang sampai kemungkinan ditarik kembali. Berikut merupakan contoh dari YTM atau yield to maturity. Seorang investor membeli obligasi 5 tahun pada tahun 2001 yang lalu dengan nilai pasar 990 poin atau 950.000 per lembar. Obligasi ini membayar bunga variabel dengan floating rate, yaitu sebesar 4% atau 40.000 pada tahun 2002, 4,5% atau 45.000 pada tahun 2003, 5% atau 50.000 tutup pada tahun 2004, dan 5,5% atau 55.000 pada tahun 2005. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tahun 2005. Lalu rumusnya, No sama dengan K1 per 1 ditambah YTM pangkat 1, ditambah K2 per 1 ditambah YTM pangkat 2, ditambah KN per 1 ditambah YTM pangkat N, ditambah NJTN per 1 ditambah YTM pangkat N.
Penyelesaiannya adalah 990.000 sama dengan 40.000 per 1 ditambah YTM pangkat 1, ditambah 45.000 per 1 ditambah YTM pangkat 2, ditambah 50.000 per 1 ditambah YTM pangkat 3, ditambah 55.000 per 1 ditambah YTM pangkat 4, ditambah 1 juta per 1 ditambah YTM pangkat 4. Untuk selanjutnya yaitu ada risiko obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi atau risiko obligasi. Seperti yang terlihat di sini ada tabel peringkat obligasi menurut S dan P, yaitu di peringkat pertama ada AAA dan peringkat kedua ada AA, yang sama-sama mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal. Kemudian ada peringkat BBB, mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, bahkan lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi peringkat A. Selanjutnya peringkat BB, B, CCC, CC, dan C dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. BB menunjukkan tingkat rendah dari spekulasi dan C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Dan peringkat D gagal atau default pembayaran bunga-bunga dan pembayaran kembali prinsipal yang tertunggak. Sedangkan peringkat positif atau negatif dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Selanjutnya ada teorema penilaian obligasi yang akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Yang pertama ada teorema 1, yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Di dalam harga obligasi terdapat yaitu hubungan yang negatif. Yang selanjutnya yaitu ada teorema 2, dengan maturity constant penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Selanjutnya ada teorema 3, untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema 4 yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan totalitas harganya dengan semakin besar dan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Teori 5 yaitu presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang durasi obligasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teorema nomor 5 dapat diartikan untuk obligasi-obligasi ini yang mempunyai lama maturity yang sama, tetapi dengan tingkat kupon yang berbeda akan bereaksi berbeda. Ini akibat perubahan dari suku bunga tertentu. Misalnya, ada dua obligasi mempunyai maturity yang sama, yaitu 10 tahun. Yang satu dengan tingkat kupon 12% dan yang satunya lagi dengan tingkat kupon 18%. Keduanya mempunyai umur hidup ekonomis yang berbeda. Tapi, obligasi kedua mempunyai umur hidup ekonomis yang lebih pendek, karena aliran kas yang lebih besar akan lebih cepat menutupi harga beli obligasinya dibandingkan dengan obligasi yang pertama. Jadi, durasi dapat didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis suatu obligasi yang dihitung dengan rata-rata timbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang atau present value. Rumus durasi obligasi menurut Macaulay yaitu D sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1 dikali T dikali PV dikali AKT per HPO, dengan notasi di mana D durasi Macaulay, T yaitu periode dari aliran kas, N lama maturity, PV AKT present value atau nilai sekarang dari aliran kas yang didiskontokan dengan YTM, dan HPO yaitu harga pasar obligasi. Di sini ada contoh soal, yaitu satu obligasi dengan tingkat kupon 14% dibayar setengah tahunan mempunyai nilai par sebesar 1 juta. Nilai par itu yaitu nilai yang telah ditentukan dengan maturity selama 5 tahun dengan setiap periode dibayar kupon sebesar 14% dibagi 2 karena setengah tahun dikali 1 juta sama dengan 70.000. Bisa kita lihat dalam tabel ini perhitungan durasi obligasi. Di kolom pertama itu ada periode kupon dan diisi itu dari setengah tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah, begitu seterusnya sampai dengan 5 tahun. Di kolom kedua itu ada aliran kas, di mana aliran kas dari setengah tahun sampai dengan itu dari nilai kupon, yaitu sebesar 70.000 sama. Namun untuk di akhir tahun, kelima, penerbit obligasi harus membayar kupon sebesar 70.000 ditambah dengan harga obligasi atau nilai parnya senilai 1 juta dan totalnya itu 1.070.000, berlaku untuk di tahun yang paling terakhir. Selanjutnya ada kolom ketiga, itu ada present value faktor dari 7%, di mana 7% itu merupakan tingkat kupon yang harus dibayar atau R-nya. Untuk kolom yang ketiga ini bisa dilihat dalam tabel present value, kemudian dicek satu persatu. Untuk kolom keempat ini ada present value dari aliran kas yang dihitung dengan cara kolom kedua itu adalah aliran kas dikali dengan kolom ketiga itu present value faktor dari 7%. Kita lihat pada periode standar itu 70.000 dikali
0,93458 sama dengan 65.420,56075. Demikian seterusnya sampai akhir tahun kelima. Untuk kolom kelima, yaitu periode waktu pada present value dari aliran kas, dapat dicari dengan kolom ke-1 dikali dengan kolom ke-4, yaitu 0,5 tahun dikali dengan 65.420,56075 sama dengan 32.710,28. Demikian seterusnya sampai tahun kelima. Jadi, durasi obligasi dalam setengah tahun yaitu total dari periode waktu pada present value dari aliran kas dibagi dengan nilai partnya atau nilai yang sudah ditentukan sebesar 1 juta, yaitu 3,76 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga, di mana mengestimasi atau memperkirakan nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang penting, karena nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi tersebut, maka kita bisa menghitung nilai obligasi saat ini. Persentase perubahan harga obligasi ini dipengaruhi secara positif oleh durasi obligasi dan secara negatif oleh perubahan suku bunga. Rumusnya yaitu delta P per P mendekati negatif D per 1 ditambah I dikali delta I, dengan notasi di mana delta P perubahan harga obligasi, P harga dari obligasi, D durasi dari obligasi, I suku bunga sebelum berubah, dan delta I perubahan suku bunga. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita asumsikan bahwa dalam pasar modal ada suatu obligasi dengan durasi selama 3,76 tahun. Untuk harga obligasi terakhir sebelum suku bunga berubah dari 14% menjadi 15% adalah sebesar 1.234.000. Perkiraan sensitivitas perubahan harga obligasi ini dapat dihitung sebesar, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 3,76 tahun itu dari durasi obligasinya per satunya itu sudah ketentuan, ditambah dengan 0,07 itu sebelumnya sudah diketahui dari kupon obligasi selama setengah tahun itu, dikali sebesar 15% dikurangi 14%. Itu merupakan perubahan suku bunga. Kemudian hasil dari 3,76 dibagi 1,07 itu hasilnya negatif 3,514 dikali 1%, maka hasilnya mendekati negatif 3,514%. Selanjutnya kita akan mencari perkiraan perubahan harga obligasi itu, yaitu delta P mendekati negatif 3,514% merupakan hasil perkiraan sensitivitas perubahan harga obligasinya dikali P, yaitu harga dari obligasi sebesar 1.234.000, maka hasilnya mendekati negatif Rp43.363. Maka untuk harga obligasi sekarang ini akan turun sebesar Rp43.363. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai obligasi telah selesai. Semoga dapat mudah dipahami dan semoga bermanfaat khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk kita semua yang telah menyimak video pada kali ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.